Halo semuanya. Nah, di video ini saya Jason Santoso sebagai perwakilan dari kelompok saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan kode untuk blockchain untuk sistem donasi amal. Jadi, untuk sedikit latar belakangnya, kami memilih implementasi blockchain pada sistem donasi karena banyak orang itu merasa ragu untuk berdonasi karena kekhawatiran dana mereka tidak digunakan sebagaimana mestinya karena kurangnya transparansi sehingga banyak oknum-oknum ini menggunakan dana-dana dari donatur untuk kepentingan pribadi daripada untuk sumbangan. Nah, jadi di sini kelompok kami telah menerapkan secure hashing algorithm yang di atas SHA 256 yaitu SHA 512. Di sini untuk mengassign SHA 512 kami menggunakan kode crypto. Untuk variabel yang kami gunakan pada blockchain ini, mulai dari amount, sender, recipient, donor info, purpose, item detail, dan transaction ID. Nah, untuk amount sendiri, itu berarti adalah jumlah dana yang disumbangkan dalam bentuk rupiah. Bisa jadi 100 ribu, 10 juta, 15 juta, dan sebagainya. Untuk sender, itu adalah address dari pengirim. Resipien adalah address untuk penerima dana donasi. Donor info itu adalah mengenai nama lengkap dari donatur tersebut. Bisa jadi nama nama lengkap ataupun bisa bisa anonimus. Selanjutnya ada tujuan donasi. Contohnya itu adalah donasi untuk bakti sosial Waisak tahun 2025. Kemudian item detail. Nah, untuk sistem donasi berbasis blockchain ini tidak hanya menerima dalam bentuk dana ya, tapi bisa untuk barang-barang juga. Dan kalau misalnya donasinya dalam bentuk barang, maka amount-nya akan tertulis nol, sedangkan item details-nya ada dipecah lagi menjadi 3 bagian. Ya. Saya akan coba untuk menjalankan sistem blockchain-nya. Oke, jadi pertama-tama, di sini saya akan meng-assign 5 localhost dari localhost 3001 sampai dengan localhost 3005 ya. Saya akan menjalankan semuanya sekaligus. Mulai dari node 1, kemudian node 2, node 3, node 4, dan yang terakhir adalah node 5. Oke, sekarang semua localhost sudah aktif ya, dan kita bisa cek dari 3001, kemudian 302. Oke, semua localhost telah aktif dari 01 sampai dengan 05. Dan untuk ini adalah Genesis block atau blok pertama dengan hashnya 0 dan previous hash juga 0. Selanjutnya ini saya akan mencoba untuk membuat koneksi antara masing-masing localhost dari 01 sampai dengan 04 dulu ya. Untuk 05-nya kita jangan, saya coba untuk tidak mengkoneksikannya dulu. Kita bisa ke aplikasi Postman dan kita sini. Untuk di Postman, komennya adalah post http localhost 3001 slash register and broadcast node. Jadi di sini kita akan mengkoneksikan masing-masing antar localhost, mulai dari 02 ya. Oke. Saat sudah terkonek akan muncul tulisan New Node Registered with Network Successfully. Dan kita bisa mengecek di sini, kita bisa refresh. Nah, sekarang akan muncul localhost 3002. Begitu juga di localhost 3002 akan langsung terkoneksi dengan 01. Kita akan teruskan sampai ke node 04 ya. Sudah, dan 4. Oke, sudah sampai 4. Kita cek lagi. Oke, semua sudah terhubung kecuali dengan localhost ke 3005 ya. Di sini masih kosong. Artinya dia masih belum terhubung dengan keempat node tadi. Oke, selanjutnya kita bisa langsung melakukan transaksi, misalnya dari sini. Kita mulai dari localhost 3001 ya. Untuk untuk item transaksinya semua sudah ada di sini, mulai dari amount sampai dengan item details. Kita coba send. Nah, saat sudah terkirim akan ada muncul transaction created and broadcasted successfully. Dan kita akan coba cek di sini.
Sudah muncul pending transaction-nya karena masih belum di main blok baru, makanya tulisannya pending transaction. Ini udah muncul semuanya bersamaan dengan transaction ID-nya. Nah, di localhost yang lainnya kita bisa melihat hal yang sama ya, karena sudah terkoneksi. Nah, kalau untuk ini masih belum muncul, karena dia masih belum terkoneksi di node 5. Terus, kita lanjut transaksi di node 2. Nah, harusnya sudah muncul. Nah, sudah muncul. Nah, jika kalau transaksinya dalam bentuk tunai, maka amount-nya diisi nominalnya, sedangkan di item details-nya akan tertulis nol. Begitu juga di node-node selanjutnya. Kita juga bisa cek bahwa transaction ID akan sama di setiap host. Oke, sekarang kita akan melakukan mining. Pertama kita main di localhost 3001. Oke, akan muncul tulisan new block mine successfully untuk index, timestamp, nonce, dan juga hash-nya. Ini karena menggunakan SHA-512, makanya untuk hash-nya akan lebih panjang dibanding SHA-256. Kemudian kita refresh, dia sudah muncul. Ini hash-nya akan sama, lihat dari angka terakhirnya, DB876B. Kita cek di sini, sama, DB876B. Dan saat saat mining di localhost 01, maka localhost yang lain juga akan muncul hal yang serupa. Serupa kan? Nah, oke. Untuk localhost 3005, belum ada transaksi yang muncul ya. Kemudian setelah mining blok baru, maka langsung akan muncul pending transaction. Nah, ini merupakan reward bagi para miner. Ini menggunakan sistem yang serupa dengan sistem dari Bitcoin, di mana memberikan reward kepada miner. Oke, kita lanjut lagi di transaction node 3. Langsung saja. Di node 4, oke, kita coba cek lagi. Udah masuk dua transaksi tadi. Dan di sini masih belum. Nah, selanjutnya, jika suatu saat ada satu node yang mau masuk, yaitu dari node 3005, kita akan langsung saja menghubungkan dengan node yang lain. Masih dengan kode yang ini, register and broadcast node. Untuk localhostnya kita ganti menjadi 3005, dan kita langsung kirimkan saja. Saat kita refresh, maka dia langsung muncul network node yang terhubung dari 3001 sampai 3004. Oke, tapi semua transaksi yang ada di localhost sebelumnya itu masih belum terhubung. Maka dari itu, kita bisa langsung ketik saja localhost 3005 garis miring konsensus, dan ini akan langsung mencari longest chain atau chain terpanjang. Di sini akan ada tulisan this chain has been replaced. Saat kita refresh, dan semua transaksi yang ada di node sebelumnya akan muncul di node 5 yang baru masuk. Oke, selanjutnya transaksi di localhost 3005. Termasuk ya dus Indomie. Begitu juga di node lain. Dus Indomie. Sudah juga. Oke, sekarang kita coba mining lagi, tapi dari node
Contohnya dari node 5 ya. Oke, sudah termain blok ketiga. Ini untuk transaksinya, total ada 3 transaksi, dan semuanya pasti terkoneksi. Contohnya saja, nih, udah muncul di blok ketiga dengan nonce 5348. Sama seperti di sini, 5348. Untuk selanjutnya kita langsung aja memasukkan transaksi-transaksi lain. Oke, semua transaksi itu sudah terinput. Ada 3 tadi. Nah, dan kita akan mining sekali lagi. Kita random saja dengan node 2. Sekarang sudah muncul blok keempat dan semua sudah terkoneksi juga. Kita refresh dulu. Oke, misalnya jika suatu saat para donatur ingin mengecek atau melacak transaksi yang mereka lakukan ke Yayasan Bina Nusantara ataupun mereka ingin melihat berapa saja total dana yang masuk ke Yayasan Bina Nusantara, maka yang mereka dapat lakukan adalah mereka bisa ke Block Explorer, di mana ini bisa melacak semua transaksi yang ada ya, mulai dari block hash, transaction ID, dan juga address. Kita coba dari transaction ID. Misalnya, seorang pendonor bernama Berton Hubert ingin mengecek transaksi yang dia lakukan. Maka dia bisa mengcopy ID transaksi ini, dan dia langsung tempel di sini dan muncul. Sendernya donor 001 kepada Yayasan Bina Nusantara sebesar 0. Ini artinya dia tidak mengirimkan dana berupa uang, tapi berupa barang ya. Kemudian kita lanjut lagi, misalnya seorang donor bernama Rafael ingin mengecek transaksinya ke Binus, Bina Nusantara, Yayasan Bina Nusantara. Nih, sudah muncul amount-nya 12.500.000. Nah, untuk address, kita bisa mengcopy nama dari sender ataupun recipient. Kita ingin mengecek berapa saja sih dana yang masuk ke Yayasan Bina Nusantara. Kita copy saja namanya, dan akan muncul. Dari donor 1, 0, ini berarti barang. Dari donor 2, 10 juta. Donor 3, 0. Donor 4, 12.500.000. Donor 5, 0. Donor 6, 20 juta, 22.500.000 Rp1. Donor 7, 8.500.000 Rp1. Dan donor 8 berupa barang. Untuk total balance yang masuk ke rekening Yayasan Bina Nusantara, totalnya ada di sini. 53.500.002 rupiah. Nah, oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah untuk melacak block hash. Misalnya, jika seorang donatur ingin atau orang lain selain donatur ingin melacak transaksi dari suatu blok, maka dia akan mengcopy blok tersebut, hash dari blok tersebut, dan dia bisa langsung menempelkannya di sini dan muncul block hash. Kemudian ada index atau blok beserta dengan timestamp, nonce, previous hash, dan juga berapa transaksi yang telah terjadi di blok tersebut. Sekian saja yang dapat saya dan kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih.